Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari hasil PBAK kemarin pada hari pertama dan hari kedua. Mari kita saksikan rangkumannya. Baik, di sini saya akan mulai membacakan rangkuman pada hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Jadi mari kita masuk ke materi pertama. Materi pertama, akademik. Pemateri, Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan membuduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan makul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem isyakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua. Pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah best human material, dan mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2.
berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil rangkuman atau resum hari kedua, yaitu tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang UKM. Yang pertama, UKM Menwah. Organisasi ini bersejarah pembentukan Jenderal Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia.
Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Masurya Provinsi dan Wiracaktiyuda Uinma. Arti lambang Wiracaktiyuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. Selanjutnya UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjeng Sana, Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan UPS Diklat. Selanjutnya UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti rapat bulanan. Kartu kendali pengumuman AK Mustafa XXIX dan Disnatalis. 6 bidang: sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diktatsar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Tinkes, penelitian pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan: membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi itu dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi mendaki, sosial bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, ngorat, dan susur goa, dan ilmiah. UKM Junior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 pada tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, komunitas musik studio 3. 6 departemen yaitu event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia yang mengelola segala konten, departemen public relation, pusat info external, departemen social development. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording.
UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, agenda rutin tiap tahun, Gashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru, UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun pelajari di bidang videografi, anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar. UKM Simfoni, platform Simfoni Film. Program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Daibak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan, Off Air, Symphony in the Awards Station, On Air, Daily Program, dan Weekly Program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LPK 2M, kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset, dan lain-lain. Keorganisasian, LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LPK 2M menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun di media sosial. UKM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visi, memihak kesadaran nurani. Filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk, Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Baik, di sini saya akan membacakan materi terakhir, yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata patah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat, harus dengan ilmu, kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi dalam Islam? Definisi modernisasi. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang dekat dengan kesantunan dan harmoni,
ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina dan versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik despotisme and hibrokasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memainkan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itulah resume pada hari pertama dan hari kedua saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.